Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan bertemu bulan suci Ramadan tahun ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan agung sepanjang zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kultum dengan judul Menanamkan Benih Takwa Sejak Dini Melalui Puasa. Jamaah rahimakumullah. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin, inilah tujuan utama puasa, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa. Takwa berarti merasa diawasi Allah, takut melakukan dosa, dan semangat menjalankan perintahnya. Karena itu, ketika kita melatih anak berpuasa sejak dini, kita sedang membiasakan hati mereka untuk mengenal Allah, mencintai ibadah, dan belajar taat. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab atas pendidikan agama anak-anaknya, menjaga keluarga dari api neraka, bukan hanya dengan nasihat, tetapi dengan pembiasaan ibadah, pengawasan, dan keteladanan. Hadirin yang dimuliakan Allah, melatih anak berpuasa bukan berarti memaksa mereka, tetapi membimbing secara bertahap. Anak kecil memang belum wajib berpuasa, tetapi latihan sejak dini akan membentuk kebiasaan baik. Jika sejak kecil mereka terbiasa bangun sahur, menunggu waktu berbuka, dan menjaga lisan, maka saat dewasa hal itu menjadi ringan. Dalam hadis riwayat Muhammad Al-Bukhari dan Muslim Ibnu Al-Hajjaj disebutkan bahwa para sahabat melatih anak-anak mereka berpuasa. Jika anak-anak menangis karena lapar, mereka mengalihkan perhatian dengan mainan hingga waktu berbuka. Hadirin yang berbahagia, ini menunjukkan pentingnya kesabaran dan kasih sayang dalam mendidik. Ada beberapa manfaat melatih puasa sejak dini. Yang pertama, menanamkan kejujuran. Puasa adalah ibadah yang tidak terlihat. Anak bisa saja makan diam-diam, tetapi jika ia memilih tetap berpuasa karena merasa Allah melihatnya, maka disitulah tumbuh sifat jujur. Yang kedua, melatih kesabaran dan pengendalian diri. Puasa mengajarkan anak untuk tidak menuruti semua keinginan. Ini sangat penting di zaman serba instan ini. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan empati sosial.
Ketika merasa lapar, anak belajar memahami penderitaan orang yang kekurangan, sehingga tumbuh rasa peduli dan suka berbagi. Dan yang terakhir adalah membentuk disiplin dan tanggung jawab. Puasa mengajarkan keteraturan waktu dan tanggung jawab terhadap ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah. Cara melatih anak bisa dimulai dengan puasa setengah hari, kemudian meningkat sedikit demi sedikit. Berikan mereka pujian, motivasi, dan contoh yang baik. Jangan lupa, orang tua harus menjadi teladan. Jika orang tua menjaga sikap dan lisannya saat puasa, anak akan meniru. Hadirin yang berbahagia, anak adalah amanah dari Allah. Apa yang kita tanam hari ini akan menentukan masa depan mereka. Jika kita menanamkan takwa sejak dini, insya Allah mereka akan tumbuh menjadi generasi yang kuat iman dan akhlaknya. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita generasi yang bertakwa dan menjadi penyejuk hati orang tuanya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli kurma manis untuk berbuka. Didik anak dengan sabar dan cinta agar tumbuh takwa dalam jiwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.